Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Ramadan dari kelas 11 TKJA. Saya ingin mempresentasikan teknologi komunikasi data dalam mata pelajaran TLJ atau teknologi layanan jaringan. Konsep komunikasi data. OSI Layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI Layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI Layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport network, data link, dan physical layer. Application layer dan contoh standarisasi layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antar perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Sinilah application layer. Presentation dan contoh standarisasi layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan untuk program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Session dan contoh standarisasi layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Contohnya, untuk mengirim status data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulangi dari pos terakhir. Transport dan contoh standarisasi layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan atau SPX, Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan untuk network tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Contoh device: gateway, advanced cable tester, router. Network layer dan contoh standarisasi layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange, beberapa fungsi yang mungkin dilakukan oleh layer network. Contoh device: primary relay device, ATM switch, advanced cable tester, router, dan router. Data link dan contoh standarisasi layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contoh device: bridge switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Physical dan contoh standarisasi layer. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Isinya adalah untuk mendefinisi media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contoh device: repeater,
multiplexer, hubs atau passive and active TDR, oscilloscope amplifier. B. Radio over Internet Protocol atau ROIV. ROIV. ROIV singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over atau IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. Di atas ada contoh ROIP. Base Station atau Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan konversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. IP Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP Interface. Internet Protocol Address atau singkat alamat IP adalah kabel numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host atau identifikasi antar muka jaringan dan pengalamatan lokasi. Repeater. Secara bahasa, kata repeater berasal dari Inggris repeat yang memiliki arti pengulangan. Secara terminologi, definisi repeater yaitu pengulang kembali atau secara lengkapnya yaitu alat yang berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali sinyal ke area sekitar perangkat ini dengan lebih mudah. Definisi repeater yaitu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi menyebarkan jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu adalah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Keuntungan menggunakan sistem ROIP. Ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol. Base station menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi ponsel tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan UNM, tone remote atau metode lainnya, base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya masuk jaringan telepon maupun komputer. Secara geografis sifatnya komunikasi independen. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kalau salah kata mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.